26 hari. Ya, itu kunci utamanya sebenarnya apa? Saya ingin berbagi di sini. Jadi ini materi ini adalah real, pengalaman pribadi ya? Iya. Ini benar-benar pengalaman pribadi. Bukan hanya sekedar motivasi dong? Bukan. Iya. Bukan. Ini yang harus diketahui oleh penonton ya, dimanapun Anda berada. Dan mungkin rahasia ini nggak banyak diketahui orang. Iya. Dan hari ini kita buka bersama-sama. Iya. Supaya makin banyak diamond yang bisa mencapai peringkat, yang bisa segera mencapai peringkat diamond. Iya. Ya, banyak member yang bisa segera mencapai peringkat diamond itu. Betul ya. Sekali. Lanjut. Iya. Oke, bisa di next ya. Oke. Saya ingin berbagi ya. Pada kesempatan kali ini memang tidak mungkin saya buka semua karena waktunya tidak akan cukup. Jadi saya rangkum semuanya itu menjadi tiga kunci utama untuk mengalami hidup sukses. Ya, oke, bisa di next. Nah, yang pertama, kita ini harus mengalami reformasi mental. Ya, mindset kita ini harus benar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena poin ini sebenarnya melebihi, ya, kekuatannya melebihi
gambar dirinya rusak. Bisa jadi dia menjadi kita yang sering mengasihani diri sendiri, ya, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna, merasa merasa gini loh, bahasa Jawanya nelongso. Ketika dia merasakan hal seperti itu, otomatis kepercayaan dirinya hancur, rusak. Ketika kepercayaan dirinya hancur, gambar dirinya rusak. Nah, di sini saya ingin menekankan pentingnya gambar diri untuk Anda bisa menjadi sukses. Itu sangat penting sekali, ya. Saya ingin cerita pengalaman pribadi saya, ya. Pengalaman pribadi saya ini. Saya dilahirkan di sebuah keluarga yang, ya, bisa dikatakan cukup, ya, lebih dari cukup lah. Orang tua saya sangat memanjakan saya, sangat menyayangi saya, bahkan cenderung overprotective, ya, karena terlalu disayang, jadi itu terlalu dijaga, terlalu pokoknya, aturannya ini banyak sekali, sehingga saya awalnya menggambarkan diri saya sebagai seorang putri raja. Putri raja yang dimana-mana dilayani, mau minta apa saja ada, ya. Pokoknya putri raja ini tidak boleh sedih, tidak boleh nangis. Begitu ada yang mengganggu, pasti orang tuanya ini turun. Saya menggambarkan diri saya sebagai seorang putri raja. Pada kenyataannya, ketika saya sudah menikah dan meninggalkan orang tua saya, kemudian saya dan suami bekerja sendiri, ya. Pada kenyataannya, ternyata dunia di luar sana, itu tidak seindah dongeng yang saya ciptakan di dalam diri saya. Paham ya? Ternyata yang saya bayangkan saya ini putri raja, pada kehidupan nyata itu tidak seperti itu. Akibatnya apa? Ketika saya mendapatkan hantaman dari luar, ketika saya mendapatkan masalah, mental saya ini gampang rusak, gampang down, gampang nangis, gampang kecewa. Lalu, bagaimana cara saya bisa mencapai puncak? Kalau baru kena halangan sedikit saja saya sudah down. Saya merasa, saya ini kalau di rumah dulu sama orang tua itu selalu dimanja, nggak pernah susah loh. Kok sekarang susah ya? Nah, itu karena apa? Karena saya menggambarkan diri saya sebagai putri raja yang harus di mana-mana dilayani, disediakan. Ya, itu salah. Akhirnya, untung saya mendapatkan suami yang sangat luar biasa, ya. Nggak usah ketawa. Jadi suami saya ini menyadarkan saya. Dia bilang gini, "Hei, kamu tuh bukan putri raja. Kamu tuh pejuang. Kamu itu, kalau sekarang bisa dikatakan, kamu tuh Wonder Woman, ya. Kamu tuh pejuang. Kamu bukan putri raja. Kamu nggak boleh jadi putri raja. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu adalah pahlawan bagi keluargamu, bagi banyak orang." Ketika dia mengatakan seperti
terhadap diri saya, loh tiba-tiba berbeda sekali. Ya, saya diserang hater sana sini nggak mempan. Percuma buang-buang waktu, buang-buang kuota sana. Ya, percuma. Yunita Atmojo yang sekarang bukan Yunita Atmojo yang dulu. Karena saya merubah pandangan saya terhadap diri saya. Ya. Jadi seperti itu. Anda dan kita semua juga harus melakukan itu. Ya. Saya tidak tahu apa yang mungkin pernah Anda alami di dalam kehidupan Anda. Saya tahu pasti, ya. Ini saya bisa katakan pasti. Sebagian besar ada yang mengalami kekecewaan, mungkin sakit hati, penderitaan, ya, mungkin tekanan yang bertubi-tubi sehingga kepercayaan diri Anda itu hilang. Orang yang pernah sukses, ya, atau katakan tidak pernah sukses, jika dalam hidupnya terus-menerus mendapat hantaman, ya, atau yang pernah sukses tiba-tiba jatuh dan mereka susah untuk bangkit kembali, hati-hati, karena itu bisa merusak gambar dirinya. Kepercayaan dirinya itu bisa tiba-tiba kandas. Jadi bisa berpikir, loh aku dulu tuh bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Hati-hati, ya. Jadi kondisi hidup kita, penderitaan kita itu bisa menggerus kepercayaan diri kita. Makanya saya katakan gambar diri kita harus benar. Kalau gambar diri kita benar, ketika kita mendapat terpaan masalah, ya, kita akan menganggap, oh biasa, kalau mau kuat ya harus dihantam, ya. Ingat prinsip terbentur, akhirnya terbentur. Ingat prinsip itu. Kalau gambar diri Anda betul, Anda akan melihat suatu masalah itu adalah sebuah proses untuk membuat Anda matang dan membuat Anda kuat. Karena hidup ini bukan hanya berbicara tentang saat ini, present, now, bukan. Hidup ini berbicara juga tentang masa yang akan datang. Bagaimana kalau Anda tidak kuat? Padahal hidup ini masih panjang. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, tadi sudah saya katakan, nah, ketika Anda melihat orang lain sukses, coba, kira-kira apa yang Anda katakan? Bisa dua kemungkinan. Yang pertama, Anda bisa mengatakan, kapan ya aku bisa seperti itu? Saya harus bisa seperti dia. Nah, ini gambar diri yang ada masalah. Gambar diri yang benar akan mengatakan, one day saya pasti ada di posisi itu. Itu adalah gambar diri yang benar. One day saya pasti ada di posisi itu. Ya, jadi Anda bisa menilai sendiri, ya. Saya nggak mungkin bisa menilai. Anda sendiri yang bisa menilai diri Anda sendiri ini sebenarnya bagaimana, ya. Apakah Anda itu sudah cukup kuat? Kepercayaan diri Anda itu apakah kuat? Anda nilai sendiri, ya. Kemudian yang kedua, oke, tadi saya menceritakan tentang gambar diri, ya, tentang reformasi mental. Nah, saya sekarang masuk ke dalam bagaimana cara untuk reformasi mental yang saya maksud itu. Pertama, kita harus sadar. Sadar apa? Sadar kelebihan kita ini apa. Kalau perlu dicatat, ya, dicatat. Orang hidup itu harus sadar. Bukan orang hidup itu bukannya hidup pokoknya bangun, mandi, makan, minum, tidur, sudah tidak mikir apa-apa, bukan. Orang hidup itu harus sadar.
sadar kekuatan kita itu di mana, ya, kelemahan kita itu di mana, sadar. Kalau misalnya yang sebelumnya belum sadar, ya mulai sekarang sadar. Anda catat kelemahan Anda itu di mana, sadar kelebihan dan kekurangan, ya. Kemudian kalau Anda sudah tahu, ya, kelemahan Anda di hal misalnya hal A, misalnya Anda tidak percaya diri, contoh ya, sadar, iya aku sadar, aku tidak percaya diri. Bagaimana ini caranya? Yang kedua, Anda belajar membayangkan. Bayangkan aja, ya. Bayangkan kalau Anda itu sudah mencapai diamond, ya, mempunyai income yang luar biasa. Saya tahu pasti di awal-awal itu ada suara di dalam, gak mungkin, opo iso, apa bisa. Itu adalah gangguan-gangguan. Tapi jangan dianggap, terus bayangkan, ya. Bayangkan Anda itu sudah mencapai peringkat diamond, sudah punya income yang luar biasa. Tinggal bayangkan aja, kan nggak bayar toh. Pasti bisa. Bayangkan, ya, bayangkan. Kemudian perkatakan, ya, ucapkan, saya sudah menjadi diamond. Saya sudah menjadi diamond. Saya sudah punya income yang luar biasa dari VTube. Saya sudah menjadi diamond. Hidup saya ini menjadi berkat bagi keluarga saya dan menjadi berkat bagi sesama. Ucapkan, perkatakan, ya. Kenapa saya bilang harus dikatakan hidup saya sudah menjadi berkat bagi orang lain? Karena apa? Orang itu baru bisa membagi berkat pada orang lain itu kalau dirinya sendiri ini sudah sukses, ya. Jadi kalau saya mengatakan Anda bisa berbagi dengan yang lain, itu pasti Anda sudah sukses, ya. Jadi itu perkatakan setiap hari. Jangan lupa, mau tidur, bangun tidur, ucapkan, loh ini saya lakukan loh. Loh, jangan main-main. Saya sampai kayak orang gila. Saya ucapkan, saya afirmasi, bahkan saya tulis. Ya, saya ucapkan setiap hari. Saya bayangkan. Kemudian yang paling penting, poin yang paling penting, Anda harus bisa merasakan. Poin merasakan ini di dalam proses reformasi mental. Anda harus bisa merasakan bahwa Anda memang sudah berada di puncak, ya. Poinnya ini paling penting ini di bagian merasakan ini loh, ya. Saya kalau pas masuk bagian merasakan ini, merem ya, saya sambil merem, saya membayangkan, saya merasakan, itu sampai nangis loh. Karena apa? Saya terharu. Saya bisa ya. Sampai seperti itu, ya. Kalau Anda mau dengan bantuan musik, silakan. Mungkin dengan bantuan musik itu akan lebih ini ya. Silakan. Lebih merasuk ya. Lebih ini. Silakan. Tapi ini nyata loh. Yang saya lakukan ini hasilnya nyata loh. Ya. Saya bukan bilang bahwa yang lain-lain tidak penting. Tapi Anda harus tahu, saya ini estetik, ya. Estetik itu ahli kecantikan. Jadi ketika saya mengenal VTube itu, saya nggak paham apa-apa. Hal-hal yang berbau apa ini ya, istilah digital yang kayak gini ini, nggak paham saya. Bukan dunia kita. Bukan dunia saya, bukan dunia suami saya, ya. Yang saya lakukan di awal ini, saya mereformasi mental saya patahkan semua ketidakmungkinan yang muncul di
hati saya, apa kamu bisa? Itu suara kayak suara setan ya. Apa kamu bisa? Kamu lo gak ngerti apa-apa. Kamu lo gak kamu lo nyalakan komputer aja nggak bisa. Astaga, saya pernah iya ya saya nggak bisa. Loh, ketika saya bilang nggak bisa, tambah saya nggak percaya diri. Nah itu loh, itu poinnya. Itu anda harus lawan, ya. Anda harus lawan, perkatakan, membayangkan, ya. Anda harus bisa merasakan. Percaya saya, itu kalau Anda bisa melakukan itu, hasilnya akan sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Kemudian, setelah Anda melakukan semua ini, ya, Anda jangan berhenti sampai di sini. Anda harus bisa menjaga mental Anda, menjaga gambar diri Anda ini supaya tidak tercemar. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita ini masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini masih hidup di dunia. Belum hidup di surga. Kalau kita sudah hidup di surga, itu sudah tidak ada masalah. Tapi masalahnya kita ini masih hidup di dunia, di mana di dunia ini banyak sekali masalah. Kita aja diem nggak ngapa-ngapain aja. Ada aja orang yang benci, ya toh? Ada aja pembenci. Kita lo nggak ngapa-ngapain. Nah, karena kita masih hidup di dunia, kita harus menjaga mental kita, gambar diri yang sudah kita bentuk, ya. Ini harus kita jaga, ya. Itu harus benar-benar masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kenapa saya mengatakan ini penting? Ingat ya, kehidupan kita ini, ya, yang memandu kehidupan kita ini 80% itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Hanya 20% saja dipengaruhi oleh pikiran sadar. Jadi ini Anda harus benar-benar menjaganya. Termasuk jika Anda sering diserang haters. Nah, ini poin penting ini. Ya. Ini poin penting. Kenapa kok Anda merasa saya diserang, Bu, saya diserang, Bu, saya diserang. Anda sedih, Anda kecewa, Anda marah. Loh, kenapa? Kenapa kok nggak kita puter mindset kita menjadi begini? Wah, untung loh ada haters yang nyerang. Kita ini untung loh. Hal-hal positif yang dari serangan. Anda mau tahu? Saya sudah catat itu. Sampai tak catat. Anda harus tahu ya. Tujuan haters menyerang. Itu tujuannya apa? Anda tahu? Mereka tuh ingin menjatuhkan mental Anda, mental saya, mental kita semua. Karena mereka tahu mental ini peranannya sangat luar biasa dan paling utama. Ingat ya, itu yang diserang adalah mental kita semua. Ya, jadi kita harus pintar-pintar, ya, merubah mindset kita supaya kita nggak merasa bahwa itu adalah serangan. Dan memang pada kenyataannya Anda harus tahu akibat haters menyerang ini, keuntungan buat kita ini sangat luar biasa banyak. Pertama, VTube makin booming, ya, VTube makin banyak yang kenal, betul kan? Kedua, para VTubers itu semakin solid dan bersatu karena merasa sepenanggungan. Makin kuat loh kita ini bersama VTubers karena kita merasa sepenanggungan. Kita dianiaya. Loh, itu poin penting. Paham ya? Ketiga, VTube ini makin powerful karena pertahanan akan semakin kuat. Lah digempur, akhirnya apa? Terbentuk toh. Semakin diserang, pertahanan ini semakin kuat. Ya jadi kita yang untung.
hubungan manajemen diganti kata-katanya, memalsu email-email yang masuk. Semakin masyarakat melihat itu, masyarakat akan sadar, loh ini ada apa kok sampai seperti ini? Loh, ini ada apa kok sampai nggak suka, boleh nggak suka, tapi kok sampai memalsu itu, memalsu ini? Loh, tujuannya apa? Loh, masyarakat kita bukan orang bodoh. Mereka bisa membaca. Akhirnya banyak yang bersimpati malah kepada Vito. Ya, saya sering loh mendapatkan telepon, ya, Bu Yunita saya mau gabung. Saya mesti kalau orang mau gabung, saya mesti tanya gini, loh, apa sudah tahu info-info di luar sana? Ya, saya mesti tanya gitu lah. Saya pengen tahu. Oh sudah Bu. Loh, terus kok tetap mau gabung? Iya Bu, saya tahu ini persaingan kok Bu. Saya tahu. Oh gitu ya. Iya Bu, tenang aja Bu. Ini biasa kok persaingan. Oh ya sudah. Loh, itu baru satu contoh. Banyak sekali. Ya, jadi ini banyak hal-hal positif yang ternyata kita nggak sadar kita ini dapatkan dari serangan haters. Kemudian yang terakhir, dengan adanya haters menyerang ini, para haters itu membantu kita menyeleksi tim-tim kita, menyeleksi tim-tim militan kita, karena yang tinggal hanya yang militan. Yang gampang goyah sudah pasti lepas. Nah ya toh, kita tidak usah capek-capek toh. Ya toh, mereka yang membantu kita.